Apa itu hasad? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang rumah baru kumat jantung koroner. Menengok orang mobil baru naik diabetes mellitus. Aku Pak Ustadz paling tak tahan nengok dia Pak Ustadz. Sakit hatiku. Kenapa? Rumahnya baru. Kalau dia itu pula mobilnya baru. Tapi yang paling marah aku sama dia Pak Ustadz. Kenapa? Bininya baru. Gue jangan marah dulu. Dia bini baru karena bini lamanya mati, meninggal dunia. Mudah-mudahan yang bininya meninggal diberi Allah ganti segera insyaallah. Takut ngaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, adalah ibu-ibu sama bapak-bapak pergi undangan. Besok kan hari libur nih. Besok hari Ahad. Undanganlah. Undangan akikah, undangan walimah, undangan pesta. Balik undangan sampai ke rumah tak tenang jantung. Panggil dokter puskesmas. Dokter pun datang membawa balon hitam yang dipencet-pencet. Tengok. 180 per 150. Pak, jangan jauh-jauh ya, kata. Kenapa? Takut mati di jalan. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ternyata bukan salah kambing. Apa salah? Waktu undangan tadi nampak kawan gelang emasnya. Kawan itu pun udah tahu orang sekarang ekonomi susah. Tak semua hati orang bersih. Dipakailah besar. Sebentar. Jam berapa ya? Jam berapa? Gatal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya pulang ke rumah. Saya udah tanya itu sama dokter spesialis jantung koroner. Pak dokter, ya, aku nih bodoh dalam bidang medis Pak dokter, ya. Ada yang mau kutanya Pak dokter. Apa? Kenapa orang tak makan daging kambing, tidak makan santan, tidak makan rendang? Kenapa gula darahnya naik, kolesterolnya naik? Kenapa? Kenapa Pak dokter? Kata Pak dokter, sebenarnya Ustadz, ini bukan masalah makanan. Oh, jadi bukan salah makanan? Bukan. Jadi apa? Faktor psikologis. Jadi dokter ini bahasanya lembut. Faktor psikologis. Jadi Ustadz, kalau nampak kita ada kawan kita dapat nikmat, tetangga kita rumahnya besar, apa tak sakit hati kita? Kita kecil, dia besar. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kita rumah kecil, mobil kecil, LGBT, laki gemuk, bini tipis. Jangan tersinggung. Bapak Ibu kalau dengan ceramah saya nasihatkan jangan tersinggung. Mana tahu kebetulan ada yang sama, jangan tersinggung. Karena ada beberapa tempat asal tersinggung 2 hari sudah itu mati. Bukan karena saya hebat, nah, karena memang ajal sudah sampai. Jadi masalah kalau dapat nampak nikmat orang besar ini bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz? Kata Nabi, doakan dia. Sama-sama anak kita sama anak dia. Sama-sama satu SD, sama-sama satu SMP, sama-sama kuliah, sama-sama kerja. Tiba-tiba anak dia duluan nikah. Tentu telinga kita tak tahan. Anak ibu sama dia kan sama, iya. Kok anak dia dipinang orang duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Tentu marah hati kita. Jadi bagaimana caranya? Doakan dia ketika anak itu pesta nikah datang ke pelaminan, ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan. Besok kalau ada yang begitu doakan. Tapi kalau hati kita bersih, kalau hati tak bersih, doanya sama, bunyinya lain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a. Sama-sama nikah, bisa pula tak punya anak. 10 tahun udah Pak Ustadz tak ada anak. Kawan itu nikah Januari, April dapat. Apa tak marah gitu, emosi. Jadi bagaimana caranya? Doakan. Datang akikah anaknya, doakan. Apa doa akikah anak? 4.
barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberkahi anakmu. Wa syakartal wahib, kau bersyukur pada Allah. Wa balagha asyuddahu, sampai usia anak ini dewasa. Wa ruzikta birrahu, kau dapat baktinya. Jadi syarat yang pertama, kalau mau hilang rasa hasad, benci, dengki, busuk hati menengok kawan adalah yang pertama, caranya doakan orang itu supaya ya, nih di atas nih pejabat-pejabat kita, orang-orang hebat nih di atas nih, doakan mereka nih. Kalau kita doakan mereka, datang malaikat, dikirimkan Allah. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Ya Allah, ini tetanggaku rumahnya baru, mobilnya baru, bukan main sakit hatiku nengok dia. Ya Allah, udahlah mobil itu baru, dipasangnya pula kaca 80% gelap tak nampak, asal berselisih di jalan tak mau dia buka, diklaksonnya 2 kali, ten ten, panjangkan umurnya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, jadikan anaknya soleh dan solehah. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Begitu. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kenali dirimu baik-baik, doakan mereka. Mana bisa saya doakan dia Pak Ustaz? Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustaz, dilemparnya kau pakai batu, lempar dia pakai bunga. Mana bisa Pak Ustaz? Bisa, lempar dia pakai bunga. Udah 2 kali Pak Ustaz, lempar 2 tangkai. Dan 3 kali Pak Ustaz, untuk yang ketiga ini lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Nah, dia udah kurang ajar udah. Kalau bisa jangan yang pot plastik, pot batu itu kau kasih. Biar tahu dia rasanya sekali. Ya Allah, orang yang mengejek-ejek aku ini ya Allah, tolonglah kirimkan angin hidayah ke dalam hatinya ya Allah. Angin taufikmu, angin hidayahmu, angin kelembutan. Tapi kalau dia tak berubah juga, angin puting beliung sekalian. Ratakan dia dengan tanah. Tak boleh. Tak pernah Nabi mendoakan orang yang buruk-buruk, patah giginya, berdarah pelipisnya. Apa kata Nabi? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah, mereka berbuat buruk karena tak tahu. Tak perlu kita balas, tak perlu kita balas, Allah membalas. Oleh sebab itu maka serahkan aja sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Skenario Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita sibuk sana sibuk sini, tanduk sana tanduk sini. Ini orang ini macam-macam sifatnya, menanduk ke muka, menyibak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Kalau ada model kawan begini, nanti Idul Adha, Bismillahi Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doakan dia. Yang kedua, fahami bahwa dosa hasad itu luar biasa. Apa dosa hasad itu? Iyyakum wal hasada. Takutlah kalian penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad yakulul hasanat, memakan pahala, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Orang dulu kalau mau menikahkan anak, dikumpullah kayu kering, kayu setinggi rumah. Tiba-tiba datang api membakar. 10 menit api berubah menjadi arang berubah menjadi abu diembus angin, hilang tak berkesan. Begitulah amalmu hilang gara-gara hasad. Solat kau terbang, sedekah kau melayang, haji umrahmu tak berkesan gara-gara penyakit hasad. Maka dalam hati, hai Abdul Somad, jangan kau hasad Abdul Somad, nanti pahala ceramah kau hilang. Jangan kau hasad Abdul Somad, nanti segala amal ibadah kau tak ada bisa kau bawa menghadap Allah. Tanamkan dalam hati. Kira-kira Ustaz Somad yang ceramah tentang hasad ini hatinya sudah bersih atau belum? Belum. Saya bersyukur kepada Allah, sampai hari ini orang Jepang belum menemukan detektor hasad. Tadi waktu mau masuk ke airport, dompet harus keluar, jam tangan harus dibuka. Begitu masuk, berbunyi juga, tet. Detektor logam ada.
tapi detektor hasad belum ada sampai sekarang. Bersyukur kita dan kita berdoa kepada Allah, jangan sampai ada dibuat orang Jepang detektor hasad. Bayangkan ada detektor hasad dipasang di pintu stadion. Siapa yang ada hasadnya berbunyi. Tiba-tiba Ustadz Somad masuk tadi berbunyi, tet, hasad 80%. Gimana mau ceramah tentang hasad? Tiba-tiba berceramah malam ini, saudara sekalian, mari kita bersihkan hati kita dari hasad. Apa kata panitia? Ini hasil detektor 80%. Dia pula cerita hasad. Allah masih sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha kasih, Allah maha sayang. Kalau Allah tak kasih, tak sayang, dibukakannya aib-aib kita. Sekali hasad, tumbuh tai lalat satu. Sekali hasad, tumbuh tai lalat satu. Sekali hasad, tumbuh tai lalat. Mungkin muka kita di tai lalat aja sih. Hasad. Nengok orang jilbab baru, hasad. Nengok orang telekung baru, hasad. Nampak telekung orang bagus, bagus ya. Udah, ini enggak. Itu Pak Ustaz telekung orang. Sengaja pula nanya ke Ustaz pengajian, Ustaz, apa hukumnya pakai telekung berbunga-bunga? Hanya untuk menyindir orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, doakan orang yang dapat nikmat itu, nikmat anak, nikmat jabatan, nikmat kekuasaan, nikmat jadi anggota legislatif, nikmat jadi bupati, gubernur, nikmat jadi macam-macam. Yang kedua, pahami dengan baik, kalau sampai aku kena penyakit hasad ini, lebih ngeri daripada diabetes meletus, lebih ngeri daripada jantung koroner, lebih ngeri daripada kurap kadas dan panom. Yang ketiga, apa dia? Bahwa hasad ini hanya menghukum diri kita sendiri. Orang yang kena penyakit hasad, dia menghukum dirinya sendiri. Orang lain rumahnya bagus, rumah dia jelek, hasad dia. Apakah dengan hasadnya itu berubah rumahnya? Tidak. Tetangganya mobil baru, dia pakai kap 70. Yang pakai kap 70-nya 200. Apakah dengan hasad dia berubah kap 70 itu jadi 32.000? Tidak. Jangan sepele dengan kap 70. Itu yang paling dicari-cari orang sekarang. Nah, itu cara memperbaiki balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hasad nih, anak-anak lajang hasad menengok bini kawan cantik, sama-sama satu kuliah, sama-sama satu kampus, sama-sama kerja, tiba-tiba dia nikah, bini cantik, menengok bini ini menitik air liur, menengok ini menitik air mata. Tentu muncul hasad, datang hasad. Doakan, hilangkan, hanya menghukum diri sendiri. Oleh sebab itu maka tidak ada penyakit. Dari hasad inilah muncul penyakit hasud. Ini kita akan berikan surprise, door prize, dan ada hadiah. Dia akan dinaikkan, dipromosikan. Muncul hasud. Pak, jangan Bapak, itu orangnya jahat, itu orang bapak. Akhirnya muncul alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berbisik-bisik. Kalau setan yang menggoda, bisa kita bacakan ayat kursi, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tapi kalau kawan nas yang berbisik-bisik, kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita.